A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala yahtaju bi arba'ati anfusin ala arba'ati adnasin minan nas. Alal agniya bi Sulaiman bin Daud wa alal habib bi Yusuf wa alal marda bi Ayyub wa alal fuqara bi Isa. Sadaqallahul ladzi wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Falah rahimakumullah, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Berkat qudrat iradah dan nikmat yang Masya Allah berikan kepada kita yang begitu banyak jumlahnya, yang tidak bisa kita hitung satu persatunya. Wabil khusus nikmat iman, Islam, ihsan, sehat, panjang umur, taufik dan hidayah. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu semua, di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, sebagai mukmin, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Falah rahimakumullah, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya manusia adalah tiada lain, tiada bukan, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat tujuan inti daripada Allah menciptakan kita yang menjadi manusia. Namun di dalam perjalanan hidup manusia, terkadang manusia lupa, terkadang manusia lalai daripada itu semua. Tersibukkan dengan urusan-urusan dunianya, tersibukkan dengan urusan-urusan pekerjaannya, tertipu dengan manis rayuan daripada dunia, ataupun dengan alasan-alasan yang lain yang menyebabkan dia menjadi lupa, bahkan meninggalkan tujuan hidup di alam dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lam bimuradihi, yang artinya tidak akan aku ciptakan makhluk yang bernama jin dan manusia kecuali melainkan untuk mengabdi, untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah kesibukan itu terkadang manusia berbagai macam alasan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala yahtaju yawmal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'ati aznasin minan nas. Nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala membantah, menghujat, menjawab alasan-alasan ketika manusia hidup di alam dunia meninggalkan dan melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alal agniya bi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Yang pertama, Allah tanyakan di yaumul qiyamah kepada siapa? Kepada orang-orang agniya, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkecukupan dengan harta, orang-orang yang melimpah dengan harta. Lima taraktumul ibadah. Kenapa kamu ketika hidup di alam dunia tidak mau menyembah kepadaku, tidak beribadah kepadaku? Apa jawaban orang-orang yang kaya, orang-orang yang cukup bergelimang harta ketika hidup di alam dunia? Ya Allah, dulu ketika saya hidup di alam dunia, saya sibuk, saya capek, lelah untuk mengurus harta saya, mengurus kekayaan saya yang begitu banyaknya, sehingga saya tidak sempat untuk beribadah kepadamu, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bantah, Allah hujah ucapan-ucapan orang yang kaya. Hei orang-orang kaya, apa kau tidak mengenal salah seorang hambaku yang bernama Nabi Allah Sulaiman, seorang nabi dan seorang rasul yang kekayaannya, hartanya melimpah luah yang luar biasa.
Dan manusia Nabi Sulaiman ini adalah manusia yang paling kaya yang hidup di alam dunia. Istananya saja terbuat dari intan permata yang begitu mahal dan begitu indah. Sebegitu kayanya Nabi Sulaiman, sebegitu banyaknya harta Nabi Sulaiman, tapi Nabi Sulaiman tetap beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'alal abid bi Yusuf. Lalu Allah tanyakan di yaumul qiyamah kepada siapa? Kepada abid, kepada para pekerja, kepada para buruh, kepada para bawahan, kepada para karyawan. Lima taraktumul ibadah. Kenapa ketika kamu hidup di alam dunia tidak mau menyembah, mengabdi ibadah kepadaku? Lalu para bawahan, lalu para karyawan, lalu para pekerja menjawab, ya Allah, dulu saya hidup di alam dunia sibuk, capek, lelah untuk melayani atasan saya, untuk melayani daripada bos saya, untuk menjalankan tugas-tugas saya, untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan saya. Dengan tugas-tugas itu, dengan pekerjaan-pekerjaan itu, saya tidak sempat untuk ibadah kepadamu ya Allah. Allah bantah ucapan seperti ini, jawaban seperti ini. Lalu Allah berikan contoh kepada siapa? Apa kamu tidak kenal kepada hambaku yang bernama Yusuf alaihissalam? Yusuf seorang nabi, seorang rasul. Dia pun sama seperti kalian, menjadi pekerja, melayani atasan, melayani seorang rajanya di dalam kerjaan, di dalam pekerjaannya, di dalam kerajaannya. Tapi walaupun sesibuk apapun Nabi Yusuf tetap menyembah kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tanyakan lagi kepada siapa? Wa'alal marda bi Ayyub. Allah tanyakan kepada orang-orang yang sakit hidup di alam dunia. Lima taraktumul ibadah. Kenapa kamu tinggalkan ibadah? Kenapa kamu tidak menyembah kepadaku ketika hidup di alam dunia? Apa jawaban orang-orang yang sakit? Ya Allah, dulu ketika hidup di alam dunia saya sakit, payah, susah untuk beribadah kepadamu ya Allah. Saya sibuk untuk mencari mengobati penyakit saya yang sangat parah, luar biasa ya Allah. Merasakan sakit yang sangat luar biasa kepadamu ya Allah. Saya tidak sempat ibadah kepadamu ya Allah. Lalu Allah bantah ucapan orang-orang yang sakit hidup di alam dunia yang meninggalkan ibadah. Apa kamu tidak kenal kepada seorang hambaku yang bernama Ayub? Nabi Ayub alaihissalam diuji sangat luar biasa dengan berupa sakit yang sangat amat parah dan payah. Begitu parah dan payahnya sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana dari ujung kepala sampai ujung kaki dipenuhi dengan borok dan nanah yang sangat luar biasa, dipenuhi dengan belatun yang memakani kulit dan dagingnya Nabi Ayub alaihissalam. Selama berapa tahun dalam satu riwayat disebutkan Nabi Ayub mengalami penyakit yang seperti ini. 18 tahun mengalami sakit yang sangat amat parah. Tapi apa? Nabi Ayub sebegitu parahnya penyakitnya tetap menjadi hambaku, tetap beribadah kepadaku. Lalu Allah tanyakan kepada siapa? Yang keempat, Allah tanyakan kepada orang-orang yang kekurangan di dalam harta, orang-orang yang fakir, orang yang miskin. Lima taraktumul ibadah. Kenapa ketika kamu hidup di alam dunia tidak menyembah kepadaku, tidak beribadah kepadaku? Apa jawaban orang-orang yang fuqara? Ya Allah, dulu ketika hidup di alam dunia saya dalam keadaan miskin, saya dalam keadaan susah untuk menghidupi diri saya dan keluarga saya. Saya sibuk untuk mencari harta, untuk menapakahi, menghidupi anak istri saya. Nanti saja kalau saya sudah kaya, saya ibadah kepadamu ya Allah. Nanti saja kalau saya sudah cukup, baru ibadah kepadamu ya Allah. Saya sibuk untuk mencari penghidupan di alam dunia. Allah bantah orang yang menjawab seperti ini ketika di yaumul qiyamah. Apa jawaban Allah? Apa kamu tidak tahu kepada seorang hambaku yang bernama Isa alaihissalam? Nabi Isa adalah manusia yang paling termiskin sealam dunia. Saking miskinnya, bagaimana Nabi Isa tidak mempunyai istri, tidak mempunyai anak, tidak mempunyai harta sedikit pun. Tapi bagaimana Nabi Isa? Walaupun semiskin apapun Nabi Isa, tapi Nabi Isa tetap mengabdi kepadaku, menyembah kepadaku. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah rahimakumullah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian khutbah yang amat begitu singkat ini, kita bisa ambil pelajaran kesimpulan bahwa sekaya apapun kita, setinggi apapun derajat kita, kita tidak ada alasan untuk tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya tetap menjadi hamba Allah, miskin tetap menjadi hamba Allah, sehat tetap menjadi hamba Allah, sakit tetap menjadi hamba Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal